Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Januari. Suhu rendah mendatangkan salju di Gunung He Huan Shan sejak tadi malam dengan ketebalan salju saat ini mencapai 3,5 cm. Menyambut libur panjang tahun baru Imlek selama 9 hari, Badan Cuaca Pusat atau CWA mengingatkan akan ada 2 gelombang penurunan suhu. Gelombang pertama yang akan mencapai intensitas massa udara beku diperkirakan berlangsung dari minggu malam hingga pagi hari tahun baru Imlek. Suhu di wilayah sentral ke utara berpotensi turun ke bawah 10 derajat. Masyarakat merekam salju yang jatuh di tubuh mereka. Pada tanggal 22 malam, suhu rendah dan kelembapan menyebabkan salju turun lagi di Songsue Lodge di Gunung He Huan Shan. Atap mobil tertutup salju, sementara kendaraan penyingkir salju dikerahkan. Dari Minggu hingga Senin, pegunungan di atas 3.000 meter atau gunung di utara di atas 2.000 meter harus waspada terhadap pembekuan atau salju. Sementara itu, cuaca selama libur panjang 9 hari untuk Tahun Baru Imlek akan mengalami 2 gelombang penurunan suhu. Gelombang pertama akan berawal dari Minggu malam hingga pagi hari Tahun Baru Imlek, dengan gelombang udara dingin ke selatan mencapai intensitas massa udara beku. Di wilayah tengah dan utara serta Ilan Hualien, suhu bisa turun ke bawah 10 derajat. Gelombang penurunan suhu kedua akan terjadi pada hari keempat dan kelima Imlek, dengan gelombang udara dingin lainnya akan ke selatan. Kekuatannya diperkirakan setidaknya setara level massa udara dingin. 28号除夕开始，其实天气会转为比较干冷的形态哦。所以从除夕跟年初一这段时间呢，除了冷空气本身的影响之外，再加上天气转晴朗，可能就会有辐射冷却的效应出现了。所以在比较近山区空旷的地方，就可能会再低个2-3度左右。 Badan Cuaca Pusat mengingatkan bahwa selama libur Tahun Baru Imlek akan ada 2 gelombang penurunan suhu yang signifikan. Masyarakat diimbau memperhatikan perubahan suhu serta mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap dingin. Kabel bawah laut Taiwan Matsu nomor 3 yang menghubungkan Taiwan dengan Matsu baru-baru ini putus total. Kabel bawah laut Taiwan Matsu nomor 2 juga dilaporkan mengalami gangguan pada kemarin pagi. Berdasarkan pemahaman awal, hal ini disebabkan oleh kerusakan secara alami. Chunghwa Telecom telah mengaktifkan akses cadangan gelombang mikro sebagai media komunikasi antara Taiwan dan Matsu. Perbaikan diperkirakan rampung pada bulan Februari. 在烧烤的时候呢，马祖网络有一度的中断。 Layar dan audio tidak sinkron, suara pun terputus-putus karena 2 kabel bawah laut yang menghubungkan Matsu dengan Pulau Taiwan rusak. Kelajuan internet melambat yang turut memengaruhi sistem pengolahan dokumen di kantor Rusun Beikan. Kabel bawah laut Taiwan Matsu nomor 3 sebelumnya mengalami gangguan pada 15 Januari. Dan kemarin pagi, kabel Taiwan Matsu nomor 2 juga dilaporkan mengalami gangguan. 并没有在断的地方发现可疑的船只，所以我们研判它是一个自然的裂化。 Selain mengaktifkan opsi cadangan seperti gelombang mikro dan satelit, kabel-kabel bawah laut telah segera dikerahkan untuk memperbaiki kabel yang rusak. Jika kondisi laut memungkinkan, perbaikan diperkirakan rampung Februari. Masyarakat sibuk bermain ponsel. Hal ini sangat bergantung pada transmisi melalui kabel bawah laut yang diandalkan 99% bandwidth internet Taiwan dan disebut juga sebagai garis hidup digital Taiwan. Saat ini, Taiwan memiliki 10 kabel bawah laut domestik dan 14 kabel bawah laut internasional yang menjadi fondasi aktivitas masyarakat. Jika kabel-kabel ini rusak, dampaknya akan sangat serius dan Taiwan dapat terisolasi. 如果说出现大规模的断缆，那所有透过网络上所实行的一些活动呢，不管是教育或是 transportation 或 energy， 全部都没有办法进行。 Pakar memperingatkan, kabel bawah laut yang rusak bersamaan dapat sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pesan lain tak dapat dikirim, telepon tak dapat terhubung, dan internet tak dapat diakses. Dampaknya akan terasa pada ekonomi hingga pendidikan. Solusi seperti gelombang mikro saja tidak cukup, perlu ada mekanisme cadangan yang beragam. Tragedi kebakaran terjadi di sebuah rumah bertingkat di kota Changhua pada pukul 4 dini hari tadi. Setelah upaya penyelamatan terhadap 5 orang penghuni yang terjebak, 2 orang dinyatakan meninggal, 2 dalam kondisi kritis, dan 1 mengalami luka ringan. Begitu tiba di lokasi, petugas kebakaran segera memotong pintu besi dan menarik selang air di sebuah rumah bertingkat 4 di Chuanfu Street, kota Changhua pada pukul 4 dini hari tanggal 23 untuk menyelamatkan 5 orang yang terjebak di dalamnya. Pertama-tama, petugas kebakaran mengevakuasi seorang pria dari lantai 4. Namun ketika menemukan sekeluarga berempat yang terjebak di lantai 2, mereka sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah dilarikan ke rumah sakit, ayah dan anak laki-laki dinyatakan meninggal. Sementara ibu dan bayi perempuan berhasil mendapatkan kembali detak jantungnya, tetapi masih dirawat di ruang perawatan intensif. Pria di lantai 4 hanya mengalami luka ringan akibat menghirup asap. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Gempa kuat 6,4 SR di Tapu Chai menyebabkan perumahan di distrik Nanxi, Tainan yang berada di sekitar pusat gempa rusak parah. Sementara itu, pasokan air di distrik Yiqing terputus karena robohnya banyak tangki air perumahan. Situasi diperburuk kurangnya tukang reparasi sehingga otoritas setempat segera mengerahkan mobil tangki air sebagai solusi. Masuk ke rumah-rumah warga di Yiqing, Tainan, selain ada beberapa kerusakan kecil, tangki air di atap terdampak paling parah dari bencana kali ini. Gempa 6,4 SR di Tapu Chai telah menyebabkan lebih dari 300 bangunan di Nanxi, Tainan diberi label merah dan kuning. Bangunan di Yiqing rusak lebih sedikit, sebagian besar berupa tangki air yang roboh. Warga tidak memiliki akses air sehingga pemandangan pengangkatan tangki air kerap terlihat. 拿水桶啊，或者是那个保特瓶啊，这样现在水电师傅就是很缺啊。 Otoritas setempat juga segera mengerahkan mobil tangki air. Selain kerusakan bangunan, buah bidara dan belimbing yang sedang dalam masa panen mengalami guncangan hebat sehingga banyak yang rontok. Kementerian Pertanian telah mengumumkan kerusakan ini memenuhi syarat untuk bantuan tunai akibat bencana alam. 就足严重，因为伊是左右摇晃，物件要升色啊嘛，大粒的地头系你摇震动，伊就落来啊。采收起来。对，因为即马是伫要修成啊。 Di distrik Yiqing dan Nanhua banyak saluran air rumah tangga rusak. Biro Urusan Ketenagakerjaan Pemkot Tainan telah menghubungi Serikat Tukang Air dan Listrik untuk mengerahkan bantuan teknisi. Kebutuhan dasar warga diharapkan dapat segera distabilkan, sehingga pemulihan dan penataan kembali rumah dapat dilakukan bertahap. Pameran Taipei Game Show resmi dimulai hari ini dengan total lebih dari 350 game dari 30 negara diundang untuk turut berpartisipasi. Para vendor juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik pasar selama liburan Tahun Baru Imlek dan liburan musim dingin. Pameran Taipei Game Show tahun 2025 resmi dimulai pada Kamis pagi dengan para pemain sudah antre sejak pukul 5 pagi. Semua perusahaan memanfaatkan berbagai cara untuk menarik perhatian para pengunjung dan salah satunya bahkan membuat layar super besar berukuran 136 inci untuk memberikan pengalaman visual yang menarik dalam permainan. Total 346 perusahaan dari 30 negara di seluruh dunia hadir dalam ajang perebutan pasar. Nintendo adalah vendor terbesar dengan 150 stand pameran yang selain menampilkan Mario Classic dan Putri Peach juga terdapat lebih dari 100 game baru yang akan diluncurkan tahun ini. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan mola-mola di Jepang. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.